saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ikuti PA pemahaman Alkitab Adi Yuswa pada saat ini dengan tema dipanggil untuk berani berkata dan berkarya tentang kebenaran. Sebelumnya, marilah Bapak Ibu kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 376, bait pertama dan kedua. Ikut saja Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum PA kita awali, marilah kita juga dengan doa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami pada saat ini benar-benar merasakan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah mengumpulkan kami satu persatu di tempat ini dalam keadaan selamat. Pada saat ini kami akan mengawali untuk mengadakan PA Adi Yuswa. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan buka hati kami, berikanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami geluti bersama ini boleh menjadi pegangan hidup kami sehari-hari, dan kiranya kami boleh melaksanakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati perjalanan PA ini dari awal sampai akhir, agar berjalan dengan lancar dan baik. Tuhan, ampunkanlah semua dosa dan salah kami. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, PA pada saat ini dengan tema dipanggil untuk berani berkata dan berkarya tentang kebenaran. Keberanian berkata dan berkarya dengan menyandang sebutan sebagai orang Kristen pengikut Tuhan Yesus menjadi seruan bagi kita semua setiap waktu, agar hati kita selalu tergugah terhadap komitmen hidup iman kita. Eling lan waspada, mawas diri, menjaga kesaksian dan kualitas hidup yang terbaik, serta hidup dengan memberi dampak positif di tengah dunia. Status sebagai murid Yesus juga menjadi dasar pijakan hidup orang Kristen dalam menjaga nilai-nilai karakter luhurnya: kasih, murah hati, rendah hati, sukacita, sabar, jujur, damai dengan semua orang, tekun, giat bekerja, dan kebaikan yang lainnya. Melalui karakter luhur inilah peran sebagai garam dan terang dunia akan diwujudkan dan memberi dampak nyata di tengah dunia.
tutur kata dan karya orang Kristen sebagai sarana bersaksi seharusnya akan nampak perbedaannya dengan yang dikerjakan orang pada umumnya. Saudara-saudariku, para adiyuswa yang terkasih, mari kita terima sabda Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-43 sampai 51 yang begini sabdanya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, PA pada saat ini dengan tema dipanggil untuk berani berkata dan berkarya tentang kebenaran. Perikop bacaan untuk materi PA kita kali ini yaitu peristiwa Tuhan Yesus memilih dan memanggil orang-orang untuk menjadi murid-muridnya. Di antara yang terpanggil menjadi murid Tuhan Yesus, ada yang sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis, salah satunya yaitu Andreas. Tertera pada Yohanes 1 ayat 4. Demikian pula di antara murid-murid Tuhan Yesus, ada yang memiliki pertalian saudara. Cara dan peristiwa yang menyertai proses pemanggilan mereka masing-masing memiliki keunikannya. Filipus secara langsung diajak oleh Tuhan Yesus, "Ikutlah aku." Yohanes 1 ayat 43. Sementara yang lain oleh ajakan saudara-saudara mereka yang sudah lebih dahulu bertemu dan menjadi murid Tuhan Yesus. Atau seperti yang terjadi atas Natanael, diajak oleh Filipus dengan berita bahwa dia telah bertemu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Sesuai isi yang tertulis pada kitab Musa ayat 45,
Namun Nathanael meragukannya. Hingga akhirnya saat Nathanael bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Pertemuan ini mengubah mata hati Nathanael, sebab ia kagum bagaimana Tuhan Yesus bisa mengenal dan melihat keberadaannya dengan tepat jauh waktu sebelum mereka bertemu. Seperti yang terjadi saat itu, ada seorang bernama Filipus. Kepada orang ini Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Artinya, secara aktif Tuhan Yesus memilih dan mengajak supaya ia menjadi muridnya. Pertanyaannya, apakah ada sesuatu yang istimewa dengan Filipus? Apakah dia orang yang super pandai, berpengetahuan lebih, atau karena kesalehannya? Tidak ada yang bisa memastikan. Namun yang jelas, Filipus langsung merespon ajakan itu. Bahkan langsung saja menghasilkan buah, yaitu ia bersaksi telah bertemu dengan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kesaksian yang sangat sederhana, tidak memakai bahasa yang tinggi, teknik komunikasi massa, atau dengan suara menggelegar yang menggetarkan hati. Tetapi kesaksian Filipus membuat daya tarik tersendiri, sekalipun ditanggapi dengan penuh ragu dan sedikit sinis. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Begitu tanggapan Nathanael, salah seorang yang mendengar kesaksian Filipus tentang Yesus. Ternyata tidak masalah. Mendapat tanggapan yang seperti itu tidaklah perlu dirisaukan. Bahkan tidak perlu khawatir kesaksian itu sia-sia. Melalui kesaksian Filipus, Nathanael akhirnya tergerak sekalipun disertai ragu. Tetap melangkah walau hanya sekedar didorong rasa penasaran, ingin berjumpa dengan Yesus yang disaksikan oleh Filipus. Luar biasa, Nathanael datang mencari Yesus. Nathanael melangkahkan kakinya menuju Yesus, dan akhirnya dia bertatap muka dengan muka di hadapan Yesus. Tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus dengan penuh antusias menegur sapa Nathanael. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tegur sapa ini menyentuh hati Nathanael. Ia merasa mendapat perhatian dan dikenal secara khusus oleh Tuhan Yesus. Nathanael heran, bagaimana Tuhan Yesus bisa mengenalnya? Selanjutnya, lebih mengherankannya lagi, sebab ia bisa menyatakan di mana Nathanael berada sebelum dia pergi bersama Filipus menghadap Tuhan Yesus. Dengan tepat, Tuhan Yesus menyampaikan keberadaan Nathanael, yaitu berada di bawah pohon ara. Atas pengalaman unik ini pula, hati dan keyakinan Nathanael teguhkan hingga ia tersungkur sujud dan berucap, "Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Beberapa langkah untuk melatih keberanian dan kekuatan kita bersaksi agar bisa pulih dan senantiasa ada. Pertama, lepaskan jiwa kita dari keterikatan hawa nafsu kedagingan kita. Kedua,
Buatlah jiwa kita selalu terikat kepada Tuhan dengan sikap memiliki relasi mendalam, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, bergaul dan beribadah di dalam roh, supaya roh kita bersekutukan dengan roh Tuhan. Ketiga, menjaga kata dan karya yang kita lakukan berdasar nilai luhur iman Kristus. Berkata dan berkarya dengan ketulusan, kejujuran, rendah hati, melayani, mengasihi, mengampuni, tidak merugikan, memberi dampak terhadap kehidupan dengan sesama yang bersifat melestarikan, memperbarui, mendorong kemajuan, membela yang lemah, mengupayakan kesejahteraan sosial, dan mengembangkan kehidupan yang baik di tengah kebersamaan. Saudara-saudara sekalian, kesaksian kita di dalam kata dan karya tentang kebenaran keberhasilannya bukanlah masalah berapa banyak, besar dan viralnya hasil, tetapi keberhasilan itu ditentukan saat kita bersedia melakukan kesaksian tersebut dalam segala keterbatasan diri kita. Hati Nathanael hingga akhirnya percaya dan menjadi murid Yesus. Samuel dalam kemudaannya oleh tuntunan Roh Allah mampukan menyatakan kebenaran dengan tepat bagi Imam Eli dan keluarganya. Sekalipun isi pernyataannya penuh risiko dan membawa ketidaknyamanan sebagai yang muda menegur yang lebih tua dan terbunuh. Namun Samuel menyelesaikan semuanya dengan tepat. Ini waktunya kita, sebagian khususnya perjuangan pandemi sekarang ini, kembali dan semakin berarti bersukacita, bersaksi melalui kata dan karya penyelamatan kebenaran di dunia. Terima kasih. Semoga menjadi berkat bagi kita para hadirin. Amin. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman dan juga mendengarkan uraian yang sudah disiapkan oleh para pinter, sekarang kita akan membahas beberapa pokok bahasan atau pertanyaan yang sudah disiapkan di sini. Nah, ada 3 pokok bahasan atau 3 pertanyaan yang nanti ibu-ibu atau bapak-bapak menjawab, dan tidak usah saya tunjuk. Nanti ibu-ibu yang sekiranya siap, ya mohon untuk langsung menjawab ya. Saya bacakan pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, mengapa Tuhan Yesus memanggil Anda juga untuk menjadi muridnya? Saya ulang, menurut Anda, mengapa Tuhan Yesus memanggil Anda juga untuk menjadi muridnya? Pertanyaan yang kedua, seperti apa tindakan nyata, berani berkata dan berkarya tentang kebenaran yang menurut Anda telah Anda lakukan, baik itu dalam lingkungan keluarga, saudara, jemaat di Kajingan Tiwarno, maupun di lingkungan sekitar Anda tinggal atau bekerja? Pertanyaan yang ketiga, dapatkah Anda membagikan apa saja tantangan atau pergumulan, khususnya di masa pandemi sekarang, yang Anda hadapi di dalam melakukan tindakan tersebut? Nah, ada 3
pertanyaan. Nah, mari sekarang kita bahas pertanyaan itu satu persatu. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, mengapa Tuhan Yesus memanggil Anda juga untuk menjadi muridnya? Monggo Bapak Ibu, sudah siap? Ya, monggo. saya menjawab pertanyaan nomor 1. Yang keras, Bu. Menurut saya, menjadi murid Kristus atau menjadi orang Kristen itu adalah panggilan. Kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Kita dipilih Tuhan Yesus, diajak untuk beraksi, bertindak secara aktif bersama-sama dengan Tuhan untuk memberitakan tentang kebenaran, berita kasih, berita sukacita, berita anugerah, pengampunan Tuhan, serta berani menjadi saksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jadi, menurut saya, karena saya itu menjadi orang Kristen, itu tidak dari saya lahir lalu dibaptis menjadi orang Kristen, tidak. Saya ikut Tuhan Yesus itu saya sudah dewasa. Jadi saya bisa menganalisa mana yang sekiranya menurut saya cocok, itu saya lakukan. Jadi menurut saya itu menjadi orang Kristen adalah panggilan Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Karni. Ya, menurut Bu Karni, menjadi murid Kristus atau menjadi orang Kristen itu adalah panggilan atau dipilih oleh Tuhan dan diajak untuk bersama-sama Tuhan Yesus berkarya atau bertindak secara aktif untuk mengabarkan berita kesukaan, berita pengampunan dosa, yang semuanya itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Ye, matur nuwun Bu Karni. Pertanyaan yang kedua, seperti apa tindakan nyata berani berkata dan berkarya tentang kebenaran yang menurut Anda telah Anda lakukan, baik itu dalam lingkungan keluarga, saudara, jemaat GKJ Nyadiwango, maupun di lingkungan Anda tinggal atau bekerja? Monggo, Ibu, Pak. Kita harus menjaga nilai iman Kristen kita dengan tulus. Kita harus bersikap jujur. Saya berani berkata jujur kalau memang itu benar. Lalu saya katakan tidak kalau memang itu salah. Jadi kita harus bersikap jujur. Lalu yang kedua, tidak boleh merasa malu. Kita tidak pernah malu. Kalau memang kita itu benar, kita itu tidak boleh malu untuk mengatakan kebenaran itu. Misalnya memang kita itu orang Kristen, ya kalau ditanya di jalan atau dengan siapapun, kita jawab agama saya Kristen, saya pengikut Kristus. Tidak usah malu. Jadi kita harus berani bersaksi. Kemudian kita saling mengasihi dimanapun, di rumah, di gereja, kemudian dengan keluarga, dengan masyarakat. Kita saling kasih mengasihi menurut atau kita menirukan ajaran Kristus. Lalu yang selanjutnya,
sebagai murid Kristus, figur guru yang adalah Yesus Kristus adalah teladan dan contoh yang harus diwujud nyatakan dalam hidup, yaitu yang mengasihi, menolong, rendah hati, yang tidak membenci meskipun dibenci oleh orang lain. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih Bu Marni atas jawaban yang memang kita menjadi orang Kristen itu harus berani jujur berkata apa adanya. Ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak, dimanapun dan pada situasi apapun. Itu ya ciri-ciri murid Kristus harus begitu, harus berbeda dengan yang lain yang tidak mengenal Kristus. Ya. Oke, tidak usah saya panjang. Monggo kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Monggo, sinten? Bapak, saya mau Yeah. Dapatkah Anda membagikan? Menurut saya tentu saja dapat. Yeah. Apa saja tantangan atau pergumulannya di masa pandemi sekarang yang Anda hadapi di dalam melakukan tindakan tersebut? Ya, untuk membagikan itu tentu saja dapat. Hanya yang namanya membagikan, yang kita bagikan itu tidak harus berupa materi, tidak harus berupa benda, tapi kita membagikan kasih sayang, kita membagikan kerendahan hati kita, menolong orang lain yang kesusahan, yang mengalami penderitaan atau beban berat. Tidak hanya terbatas dengan kata-kata atau ucapan, tapi kita wujud nyatakan dalam tindakan. Misalnya, kalau kita melihat orang yang kelaparan, tentu saja kita tidak berkata, kenapa kamu tidak bekerja untuk kamu bisa makan? Itu akan menyakiti orang yang kelaparan tersebut, karena dia sudah lapar, malah mendapat kata-kata yang tidak enak didengar. Tetapi yang harus kita lakukan adalah memberi, membantu makanan supaya orang itu bisa makan, bisa merasakan berkat Tuhan seperti yang kita rasakan. Jadi jangan sampai menyakiti orang lain, lebih-lebih orang yang saat itu baru menderita kelaparan ataupun menderita kesusahan ataupun yang lain. Kemudian karena pada masa pandemi seperti ini kita tentu terbatas karena adanya protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh berkerumun, kita harus jaga jarak, kita harus memakai masker setiap saat, kita harus selalu cuci tangan. Maka kita untuk berkunjung kepada saudara, kepada anggota jemaat yang lain, menengok yang sakit, tidak harus berkunjung ke rumah karena terbatas dengan adanya protokol kesehatan. Maka yang kita lakukan adalah kita bisa mendoakan dari rumah, kita bisa melakukan ibadah pun juga dari rumah. Jadi untuk kunjungan keluarga atau saudara kita sekalipun yang sakit, kita tidak perlu berbondong-bondong. Kita boleh dengan perwakilan untuk menemui, mendoakan, ataupun kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, yang kesusahan, yang menderita kelaparan, yang memerlukan apapun dengan cara berdoa dari rumah. Nah, kunjungan seperti itu sudah merupakan perwakilan atau itu sudah merupakan sikap baik dan bijaksana bagi kita sebagai warga gereja, warga jemaat, sebagai warga masyarakat di lingkungan kita, dan juga sebagai anggota keluarga dengan sanak saudara kita. Kiranya seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yati
untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3. Nah, itu memang di masa pandemi seperti sekarang ini tidak seperti kita berjemaat pada waktu belum ada pandemi atau COVID-19. Misalnya kita dapat mengunjungi secara bebas terhadap saudara-saudara kita yang menderita, baik itu yang sakit, baik itu yang kesusahan, dan lain sebagainya, dengan cara berbondong-bondong bersama-sama mendoakan, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Tetapi karena adanya masa pandemi seperti sekarang ini, lebih bijaksana apabila kita itu selalu mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu memperhatikan protokol kesehatan, berkunjung dengan cara perwakilan, berdoa dari rumah, itu kiranya sudah sangat baik dan sangat bijaksana. Nah, Bapak Ibu, kiranya sudah 3 pertanyaan yang sudah dapat kita jawab, dan itu mungkin sungguh dapat menggugah kita, menggugah hati kita setelah kita lama lebih dari setahun kita tidak secara aktif, secara nyata mewujud nyatakan kasih terhadap sesama maupun terhadap jemaat, karena memang dibatasi. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan karena sudah selesai PA pada saat ini, marilah bersama-sama kita akhiri dengan berdoa. Kita antarkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua firman yang telah kami terima pada saat ini. Dengan uraian yang kami terima, dengan juga kami boleh membahas, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pandai, kiranya menyegarkan dan mengingatkan kembali akan kesadaran kami sebagai pemuridan atas murid Tuhan Yesus Kristus yang harus secara nyata dan aktif ikut bekerja, ikut berkarya di dalam memberitakan kabar kesukaan, berita anugerah, berita pengampunan dosa yang semua Tuhan amanatkan kepada kami. Kiranya Roh Kudus memberkati kami, memberikan kuasa dan kemampuan kepada kami, apa yang Tuhan berikan, tugas yang Tuhan berikan kepada kami, dapat kami lakukan di dalam hidup kehidupan kami, baik itu di dalam bermasyarakat, bergereja, bernegara, dan lain sebagainya. Bapak, selanjutnya kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di GKJ dan di Warno, baik itu anak-anak sampai kepada orang yang sudah lanjut usia, kepada anak-anak kami yang masih kecil, yang masih membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan. Tuhan berkati, Tuhan berkati kecerdasan dan kepandaian, Tuhan berkati pertumbuhan menuju kedewasaan. Kepada anak-anak kami yang saat ini masih belajar di bangku sekolahan, meskipun harus dilakukan di rumah, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga kepada anak-anak kami, pemuda, kiranya dengan segala permasalahan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pada anak-anak kami yang masih kuliah, masih sekolah menengah, Tuhan memberkati. Kepada anak-anak yang belajar di perguruan tinggi dan sudah menyelesaikan studinya dan akan mencari pekerjaan, juga Tuhan berkati. Tuhan berkati para pemuda yang mempunyai pilihan
pilihan baik itu pilihan pekerjaan, pilihan jodoh atau pasangan hidup, juga Tuhan memberkati. Tak lupa saya juga berdoa untuk warga jemaat GKI Sugiharto, para keluarga-keluarga Kristen. Tuhan memberkati kepada para orang tua di dalam mereka bekerja, di dalam mencari nafkah untuk mencukupi keluarga, juga Tuhan berkati. Tuhan berkati para Adi Yuswo, para warga jemaat yang sudah lanjut usia, meskipun sudah semakin menurun kekuatan jasmaninya, tetapi Tuhan kuatkan iman percayanya hanya kepada Tuhan, menyerahkan segala sisa hidupnya hanya kepada Tuhan. Meskipun kami ini tua Tuhan, tapi Tuhan memberkati agar di dalam ketuaan kami ini masih dapat membagikan apa yang menjadi tugas pelayanan dan kesaksian kami kepada anak cucu kami, supaya kami yang tua ini yang boleh menjadi saksi, menjadi teladan bagi anak cucu kami, aktif di dalam bergereja memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis gereja, Bapak Pendeta, kiranya juga Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, sehingga di dalam pelayanan mereka sungguh dapat dirasakan oleh seluruh warga jemaat. Meskipun dalam masa pandemi, tetapi iman percaya daripada warga jemaat tetap terpelihara, sehingga kami selalu dapat menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak mengakhiri pertemuan pada saat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon penyertaan Tuhan, kiranya kami boleh sampai di rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Demikian Tuhan, doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kesempurnaannya hanya kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ikuti Tuhan Yesus yang